Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berada di rumah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aktivitas olahraga atletik, yakni lompat jauh. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Adik-adik sekalian, aktivitas olahraga atletik ini kita mulai dari lompat jauh. Nah, untuk lompat jauh ini adalah dimulai dari awalan sampai pendaratan. Jadi adik-adik perhatikan, adik-adik amati yang saya akan paparkan hari ini. Yang pertama, sejarah singkat lompat jauh. Bermula ketika 13 abad lalu, olahraga lompat jauh muncul pada tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade. Sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,05 meter. Awalnya event dalam Olimpiade kuno diadakan bertujuan untuk latihan militer perang. Lompat jauh dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Dulu, lapangan lompat jauh mungkin tidak seperti ini, tapi jangan disamakan teknik lompat jauh zaman dulu dan sekarang, karena pasti berbeda. Lompat jauh zaman dulu diawali dengan start, lari pendek, dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangan. Dikenal dengan nama Held Race yang mempunyai bobot 1-4,5 kg. Nah, inilah sejarah singkat lompat jauh. Nah, ini lapangan bak lompat jauh. Ini baknya ini, yang pertama ini bak pasir, yang kedua balok tumpuan untuk lompat jauh, yang ketiga balok tumpuan untuk lompat jungkit, dan yang terakhir adalah jalur awalan 30-40 meter. Yang pertama ini adalah besar bak lompat, bak lompat, di mana ukurannya 9 meter kali 2,75 meter. Sedangkan batas balok atau batas lompatan, yakni ukurannya 1 meter dan jalur lintasan adalah 11 meter. Inilah panjang dan lebar lapangan bak lompat jauh. Nah, yang berikut pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah salah satu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Inilah pengertian lompat jauh. Kemudian teknik dasar lompat jauh. Di sini ada teknik dasar awalan. Untuk teknik dasar awalan, teknik awalan lari yaitu dari lari perlahan ke lari cepat dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Nah, di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerak lari, kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Nah, inilah teknik dasar melompat. Diawali dengan awalan, sampai kalian mengganti kecepatan gerak lari, kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Jadi inilah teknik dasar awalan pada saat lompat jauh. Sekarang kita masuk di teknik dasar tolakan. Tolakan langkah berikutnya, tolakan adalah langkah berikutnya setelah awalan, yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh.
Perlu diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menampakkan kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas gerakan. Tolakan yang baik membutuhkan kekuatan kecepatan dan koordinasi gerakan yang memadai. Nah, cara melakukan tolakan atau tumpuan. Ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang saat melakukan tolakan. Bertolak ke depan dan ke atas, sudut tolakan berbentuk 45 derajat. Nah, itu adalah teknik dasar tolakan. Kemudian kita masuk yang berikut, melayang di udara. Nah, untuk teknik melayang di udara ini ada gambar. Pertama awalan, kedua tolakan, ketiga di udara. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerak kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu melakukan pendaratan yang baik. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara. Yang pertama, menjaga keseimbangan badan. Yang kedua, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin. Yang ketiga, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Nah, inilah teknik dasar melayang di udara. Diawali dengan awalan, tolakan, dan di udara. Jadi yang berikut adalah teknik dasar pendaratan. Hal ini terlahir dalam teknik dasar lompat jauh, yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, menggunakan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Tips juga meningkatkan kemampuan teknik melompat jauh dan menghasilkan lompatan yang jauh. Perhatikan beberapa faktor yang berikut. Yang pertama, penentuan jarak awalan yang tepat, menentukan irama lari awalan, kemampuan tolakan dan lepas landas, kemampuan gerakan melayang di udara, kemampuan gerak saat pendaratan. Nah, pada saat pendaratan kita harus memiliki atau meningkatkan kemampuan teknik dasar. Yang pertama yang saya sudah bacakan tadi, penentuan jarak, penentuan irama, penentuan tolakan, kemampuan gerakan saat pendaratan. Inilah teknik dasar pendaratan yang akan kalian lakukan. Yang berikut, gaya lompat jauh. Gaya ini dilakukan ketika badan melayang di udara. Gaya jongkok atau ortodok. Gerak yang sering dilakukan ketika dalam melayang di udara ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Di saat tolakan kita bisa menggunakan kaki yang terkuat. Nah, di saat kita sudah mulai melayang maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Nah, inilah gaya-gaya yang dilakukan ketika melayang di udara. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Teknik gaya menggantung atau snake pair. Nah, gaya menggantung adalah gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan, dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan. Saat akan melakukan pendaratan, kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Inilah teknik dasar gaya menggantung. Ini ada gambar di bawah, jadi diperhatikan saja teknik dasarnya dari awalan sampai pendaratan. Berjalan di udara, ini atau walking in the air. Gaya ini cukup populer karena biasa digunakan oleh para atlet. Sebutan kerennya itu walking in the air. Cara melakukan gaya ini yaitu sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan. Paha dan kaki diayunkan secara bebas. Luruskan lutut, sendi mata kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan. Kemudian ketika melayang di udara, berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan di bawah serta kaki diulurkan sesaat.
Teknik ini hampir mirip dengan teknik menggantung di udara. Apapun olahraga, tentunya kita harus memperhatikan kebugaran jasmani dari kita. Karena memang faktor inilah yang sangat menentukan betapa kesanggupan tubuh kita dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi teknik gaya berjalan di udara ini dia hampir sama dengan teknik gaya menggantung di udara. Ya, jadi inilah teknik-teknik dasarnya. Jadi kalian pahami, kalian baca. Ini adalah diskualifikasi. Ya. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan seorang pelompat dinyatakan gagal atau diskualifikasi dalam melompat jauh. Yang pertama, dipanggil dalam waktu 3 menit namun belum melompat. Mampu dengan 2 kaki, menumpu dengan 2 kaki, kemudian mendarat luar bak lompat. Jadi si pelompat sudah lewat dari bak lompat. Kemudian menyentuh tanah di belakang garis batas tumpuan dengan bagian tubuh menampung baik sewaktu membuat ancang-ancang lompat maupun sewaktu lari kencang tanpa membuat tolakan. Yang berikut menolak dari luar ujung balok tumpuan baik sebelum maupun sesudah garis perpanjangan garis tumpuan. Berikut pada waktu mendarat pelompat menyentuh tanah di luar zona pendaratan atau bak lompat sebelum melakukan pendaratan yang benar pada bak pendaratan. Yang berikut sesudah melompat dengan sempurna melompat berjalan balik melalui bak lompat atau kembali ke arah awalan. Yang terakhir mendarat dengan melakukan sesuatu gerakan salto. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan si pelompat dinyatakan gagal atau didiskualifikasi. Nah, jadi inilah teknik-teknik dasar yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Jadi tolong kalian pelajari, kalian praktek di rumah, ya. Jadi kalian baca ulang-ulang. Sekalian, sampai di situ penjelasan tentang materi atletik lompat jauh. Jadi kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya melalui WA group yang sudah ada, silakan. Jadi apabila ada kesalahan tutur kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.